Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan video pembelajaran akuntansi pemerintahan daerah, di mana pada sesi ini kita akan membahas tentang akuntansi investasi, di mana akuntansi persediaan sudah kita bahas pada sesi sebelumnya. Adapun referensi utama yang dipakai dalam pembelajaran ini adalah berdasarkan buku akuntansi pemerintah daerah yang merupakan terbitan dari Kamedia Yogyakarta dengan cetakan yang terbaru yaitu tahun 2020. Selain buku, kita juga ada buku pendukung lainnya yaitu buku Pratikum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang bisa digunakan untuk latihan di kelas maupun PR di rumah. Dan ini merupakan edisi kedua yang merupakan edisi terbaru ya tahun 2019 dengan penerbit Salemba 4. Selain referensi utama ini, kita juga memakai referensi pendukung lainnya dan itu bisa dilihat pada akhir slide ini. Oke, kita masuk ke dalam topik akuntansi investasi. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran di mana kita pada sesi ini akan belajar tentang perlakuan akuntansi investasi. Di mana di sini kita akan membahas tentang definisi investasi, kemudian akan dijelaskan tentang klasifikasi, pengukuran, dan penyajian investasi di dalam laporan keuangan. Juga dijelaskan mengenai metode penilaian investasi dan yang paling penting adalah pencatatan akuntansi investasi. Kita masuk pada poin pertama yaitu definisi investasi. Nah, untuk investasi saya yakin semuanya sudah tidak asing lagi ya dengan istilah investasi. Ini merupakan suatu hal yang sangat familiar ya di kalangan masyarakat. Nah, apa itu investasi? Ini merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen, royalti, ataupun manfaat sosial lainnya, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Untuk klasifikasi investasinya terdiri dari dua. Yang pertama, investasi jangka pendek. Yang tergolong dalam investasi jangka pendek ini adalah investasi dengan waktu kurang dari 12 bulan. Kategori yang kedua adalah investasi jangka panjang. Untuk investasi jangka panjang itu terbagi menjadi dua, yaitu non-permanen dan permanen. Untuk investasi jangka panjang itu memiliki rentan waktu di atas 12 bulan. Dalam tabel ini bisa dilihat rincian klasifikasi investasi di mana tadi terbagi menjadi dua, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Untuk investasi jangka panjang terbagi lagi menjadi dua, yaitu non-permanen dan permanen. Untuk investasi jangka pendek itu terbagi sekitar 6 jenis investasi, yaitu investasi dalam saham, kemudian investasi deposito, investasi SBI, investasi SPN, investasi jangka pendek BLUD, dan investasi jangka pendek lainnya. Untuk investasi SBI, ini maksudnya adalah sertifikat Bank Indonesia, yaitu ini merupakan surat berharga yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang jangka pendek. Nah, ini biasanya 1-3 bulan dengan sistem diskonto atau bunga. Sedangkan untuk SPN itu adalah surat perbendaharaan negara. Nah, salah satunya itu adalah SUN, surat utang negara. Nah, surat utang negara yang berjangka waktu maksimal 12 bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto. Selain berbagai jenis investasi,
Di sini ada investasi jangka panjang permanen, di mana di sini adalah penyertaan modal ya. Untuk jangka panjang non permanen itu ada investasi kepada BUMN, kemudian investasi kepada BUMD, dan juga ada investasi untuk badan usaha milik swasta. Nah, investasi juga bisa dalam bentuk obligasi, dalam proyek pembangunan juga, kemudian juga ada dalam bentuk dana bergulir, dan juga deposito jangka panjang, serta investasi non-permanen lainnya. Sedangkan untuk jangka panjang yang permanen itu adalah penyertaan modal. Penyertaan modal baik kepada BUMN, BUMD, ataupun badan usaha milik swasta lainnya. Nah, jadi itu yang membedakan antara investasi jangka panjang mau yang permanen dan non permanen. Yang permanen ini adalah penyertaan modal. Nah, apa itu penyertaan modal? Penyertaan modal itu adalah pengalihan kepemilikan barang milik negara yang semula merupakan kekayaan negara yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan negara yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal saham. Kita masuk pada poin ketiga, yaitu pengakuan investasi. Kapan investasi itu diakui? Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya ya yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut. Jadi kriteria yang pertama yaitu memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial ataupun jasa potensial di masa depan. Yang kedua, investasi diakui jika nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai. Penting juga untuk diketahui ya, untuk pengakuan investasi, nanti ini juga akan berdampak ya pada pencatatan. Nah, jika dia investasinya jangka pendek, maka nanti untuk pengakuannya ya, pencatatannya itu di jurnal, di debitnya adalah investasi jangka pendek, dan di kas daerah itu dikredit. Nah, ini jika tunai. Dan ini semuanya harus berdasarkan dokumen sumber yang relevan. Untuk pengakuan investasi jangka panjang, nanti itu akan di jurnal, di debitnya adalah investasi jangka panjang, dan yang dikredit adalah di kas daerah jika tunai. Oke, selain itu, Pemda juga mengakui terjadinya pengeluaran pembiayaan. Jadi, tidak hanya mencatat ini saja ya, karena kalau akuntansi pemerintahan itu dia juga mencatat jurnal anggaran. Nah, berarti kalau jurnal anggaran mengenai investasi itu berkaitan dengan akuntansi pembiayaan yang sudah pernah kita bahas beberapa waktu yang lalu. Nah, jurnalnya seperti apa? Jurnalnya adalah yang didebit pengeluaran pembiayaan, penyertaan modal, investasi pemerintah daerah. Dan nanti yang dikreditnya ya merupakan akun perubahan sal. Lanjut kita masuk ke poin keempat, yaitu pengukuran investasi. Nah, di sini ada pengukuran investasi jangka pendek dulu ya. Untuk investasi surat berharga itu diukur sebesar biaya perolehan yang termasuk harga investasi komisi, kemudian ada jasa bank ataupun biaya lainnya. Jika biaya perolehannya tidak diketahui atau tidak ada, maka investasi surat berharga tersebut bisa dinilai atau diukur sebesar nilai wajar. Untuk investasi non-saham itu diukur sebesar nilai nominalnya. Misalnya deposito berjangka 6 bulan. Misalkan depositonya senilai 200 juta, ya 200 juta itulah yang merupakan nilai dari investasi non-sahamnya. Tidak termasuk
tambahan berbagai macam biaya, misalnya tambahan materai. Nah, itu tidak termasuk. Yang kedua, untuk pengukuran investasi jangka panjang, yang pertama kita bahas dulu investasi permanen. Investasi permanen ini akan diukur sebesar biaya perolehan. Nah, biaya perolehan ini meliputi harga transaksi investasinya, ditambah dengan biaya-biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut. Jadi hampir sama, mirip dengan yang ini ya. Untuk investasi non-permanen, ini diukur sebesar nilai perolehan jika tidak dimiliki berkelanjutan. Jika dalam bentuk dana talangan ya untuk penyihatan perbankan, maka investasi non-permanen ini akan diukur sebesar nilai bersih yang direalisasikan. Kemudian investasi non-permanen ini juga bisa diukur sebesar biaya pembangunan, termasuk mulai dari perencanaan dan pembiayaan lainnya untuk proyek Pemda. Kemudian yang C, ini adalah pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi Pemda. Nah, ini diukur sebesar biaya perolehan atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada. Yang keempat, itu pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing. Nah, jika ini terjadi, maka pengukuran investasinya harus tetap dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar. Jadi harus dikonversi ya dengan nilai tukar kurs tengah bank sentral yang berlaku pada tanggal transaksi. Nah, ini ada beberapa metode penilaian investasi. Ada 3 ya. Yang pertama ada metode biaya, kemudian ada metode ekuitas, dan juga yang ketiga itu adalah metode nilai bersih yang dapat direalisasikan. Jika menggunakan metode biaya, itu penilaian investasinya dicatat sebesar biaya perolehan. Jika menggunakan metode ekuitas, itu penilaian investasinya dicatat sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi. Jadi, biaya perolehan investasi awal ditambah laba atau dikurangi rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Untuk metode penilaian investasi yang ketiga itu dengan menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan. Nah, ini dicatat sebesar nilai realisasi yang akan diperoleh di akhir masa investasi. Dan ini biasanya digunakan untuk kepemilikan yang akan dilepas ataupun nantinya dijual dalam jangka waktu yang dekat. Nah, ini ada beberapa kriteria dalam memilih metode penilaian investasi. Jadi, untuk memilih metode penilaian investasi itu tidak boleh sembarang pilih ya, harus memenuhi kriteria. Nah, jika kepemilikannya itu kurang dari 20%, itu menggunakan metode biaya. Nah, jika kepemilikannya itu 20% ke atas, itu menggunakan metode ekuitas. Nah, ada juga beberapa kondisi ya di mana di sini kepemilikannya itu di bawah 20%, itu boleh menggunakan metode ekuitas jika kepemilikan itu sangat signifikan. Nah, untuk kepemilikan non permanen itu menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan. Untuk penyajian investasi itu di dalam laporan keuangan terletak pada neraca ya, atau di laporan posisi keuangan, di mana tadi investasi terbagi dua, ada investasi jangka pendek dan juga investasi jangka panjang. Untuk investasi jangka pendek itu terletak di bagian aset lancar. Aset lancar ini di bawah kas di bendahara penerimaan.
Jadi dia masuk kategori aset lancar untuk investasi jangka pendek. Sedangkan untuk investasi jangka panjang, dia memiliki kolomnya tersendiri di bawah aset lancar. Untuk pengungkapan investasi, nah, jadi ini kira-kira apa saja yang perlu diungkapkan. Jadi yang perlu diungkapkan di CALK itu adalah yang pertama tentang kebijakan akuntansinya. Jadi untuk kebijakan akuntansinya dalam penentuan nilai investasi itu menggunakan metode yang mana. Dan yang kedua adalah yang perlu diungkapkan itu adalah jenis-jenis investasinya. Kemudian perubahan harga pasar, baik itu investasi jangka pendek maupun jangka panjang. Dan yang ketiga, yang perlu diungkapkan adalah penurunan nilai investasi yang signifikan dan apa penyebabnya dari penurunan tersebut. Yang keempat, investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya. Dan yang kelima yang perlu diungkapkan adalah perubahan pos investasi. Oke, kita masuk pada topik terakhir ya, yaitu mengenai pencatatan akuntansi investasi. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu akuntansi investasi jangka pendek. Kita langsung ke soal aja ya. Jadi soal yang pertama itu tentu saja aktivitas pertamanya adalah perolehan investasi. Nah, jadi sini ceritanya pada tanggal 1 April 2017, Pemko Madani menempatkan dananya sebesar 200 juta pada deposito berjangka 6 bulan di BPD dengan tingkat bunganya 24% per annum per tahun. Nah, jadi ini kira-kira bagaimana jurnalnya dan ada berapa jurnal yang perlu kita buat. Oke, jurnalnya yang pertama itu jurnal LO ya, atau jurnal keuangan. Pada transaksinya ini di tanggal 1 April, Pemko dia melakukan deposito ya, nilai depositonya 200 juta yang untuk 6 bulan. Nah, karena dia adalah depositonya tidak sampai setahun, maka dia termasuk ke dalam investasi jangka pendek ya, hanya 6 bulan. Oke, jadi jurnalnya adalah debit investasi jangka pendek deposito, kreditnya adalah kas di Kasda sebesar 200 juta. Nah, apakah ada jurnal LRA-nya? Untuk jurnal LRA-nya tidak ada ya, karena ini hanya berkaitan dengan akun yang ada di neraca. Ingat, untuk investasi jangka pendek, ketika perolehan investasi itu tidak ada jurnal LRA-nya. Nah, kapan ada jurnal LRA-nya? Ketika sudah ada hasil. Nah, namanya juga dasar anggaran ini adalah dari APBD, anggaran pendapatan belanja dan daerah. Jadi tidak ada istilah investasi di sana. Nah, namun yang ada itu adalah pembiayaan. Di pembiayaan itu tidak ada mengenai akun investasi, namun hasil dari perolehan investasi itu adalah pendapatan. Nah, pendapatan itu bisa diakui di dalam jurnal anggaran. Oke, tadi itu adalah perolehan investasi. Sekarang hasil investasi ya. Pemko mendepositokan uang. Nah, sekarang ini tanggal 1 Oktober, sudah jatuh tempo ya, sudah 6 bulan. Nah, pemerintah Kota Madani mencairkan seluruh depositonya pada Bank Pembangunan Daerah. Nah, ketika itu berarti apa yang harus kita jurnal? Oke, yang perlu kita jurnal pertama kali adalah jurnal keuangan ya. Di tanggal 1 Oktober kita akui dulu bunganya. Ya,
Ini pada tanggal 1 Oktober, pemerintah Kota Madani mencairkan seluruh depositonya. Nah, ini sudah sekaligus pelepasan. Nah, ketika pelepasan tersebut sudah bisa diterima hasil investasinya. Maka hasil investasinya harus kita catat, ya. Dicatat dengan debit itu kas di kas daerah, kreditnya adalah pendapatan bunga deposito LO sebesar 24 juta. Nah, datang 24 juta ini datang dari mana? Masih ingat ini soal di slide sebelumnya ya. Berdasarkan slide sebelumnya ya, di soal tersebut besaran nominal depositonya adalah 200 juta. Dengan tingkat bunganya itu adalah 24% per tahun. Nah, jangka waktu depositonya adalah 6 bulan. Nah, jadi didapatkan 200 juta dikali 24% yang merupakan bunga deposito dikali 6/12 karena dia tidak full setahun investasinya tapi hanya 6 bulan sehingga pendapatan bunga yang diterima dari deposito ini adalah sebesar 24 juta. Nah, ini adalah jurnal anggarannya ya, seperti sudah saya jelaskan sebelumnya. Ketika perolehan investasi, itu tidak ada jurnal anggaran. Nah, kapan diakui? Ya, hasilnya, hasil dari investasi tersebut, yaitu didapatkan pendapatan bunga. Jadi, jurnalnya adalah debit perubahan sal, ya, yang merupakan akun lawan dari kas di kas daerah. Dan kreditnya adalah pendapatan bunga deposito LRA sebesar 24 juta. Oke, ini aktivitas mengenai pelepasan investasi. Tadi depositonya selama 6 bulan, ketika 6 bulan langsung dicairkan ya, dicairkan seluruh depositonya berarti itu sudah dilepaskan. Nah, dicairkan seluruh depositonya berarti pendapatan bunga juga sudah bisa diambil. Pencatatan pendapatan bunga sudah kita bahas sebelumnya. Nah, ketika pencairan seperti apa jurnalnya? Oke, ini jurnalnya. Jurnalnya yaitu jurnal keuangan ya. Jurnal keuangan di tanggal 1 Oktober itu debit adalah kas di kas daerah, kreditnya adalah investasi jangka pendek deposito senilai 200 juta. Jadi tetap ya pada nilai nominal dari deposito tersebut. Untuk jurnal anggaran itu tidak dicatat. Jadi sama ya, seperti halnya dengan perolehan, pelepasan, demikian juga. Oke, kita masuk pada pembahasan yang kedua ya, mengenai pencatatan akuntansi, yaitu akuntansi investasi jangka panjang. Tadi sebelumnya kita sudah bahas akuntansi investasi jangka pendek. Nah, sekarang ini adalah investasi jangka panjang. Untuk metode yang pertama dulu ya, metode biaya. Oke, ini ada cerita soalnya ya, ketika perolehan investasi ini pada tanggal 2 Februari 2017, Pemkot Madani itu melakukan penyertaan modal kepada PT Ceria sebesar 400 juta rupiah. Nah, dengan dokumen pencairan berupa SP2DLS. Nah, atas penyertaan modal yang dilakukan ini, Pemko memiliki kepemilikan penyertaan modalnya sebesar 10% pada PT Ceria. Nah, berdasarkan kasus ini, kira-kira kita akan mencatat penjurnalannya seperti apa? Oke, ini jurnalnya ya, jurnal LO, di mana tanggal 2 Februari Pemko melakukan penyertaan modal ya kepada PT Ceria sebesar 400 juta. Maka yang dicatat adalah debit investasi jangka panjang permanen. Kenapa dikatakan permanen? Ingat, ini adalah investasi dalam bentuk penyertaan modal. Jika dia penyertaan modal, berarti itu masuk ke dalam kategori investasi jangka panjang permanen. Nah, karena ini adalah PT Ceria, berarti ini adalah badan usaha milik swasta. Jadi debitnya adalah investasi jangka panjang permanen, penyertaan modal pada badan usaha milik swasta. Kreditnya adalah
kas di Kasda sebesar 400 juta rupiah. Nah, ini adalah jurnal LO. Apakah ada jurnal anggarannya? Oke, untuk investasi jangka panjang itu ada jurnal anggarannya ya, karena dia berkaitan dengan pengeluaran pembiayaan. Nah, karena ini adalah penyertaan modal, maka yang didebit dalam jurnal anggaran adalah pengeluaran pembiayaan penyertaan modal pada perusahaan swasta. Kreditnya apa? Maaf ya, ini terpotong layarnya. Kreditnya adalah perubahan sal. Ingat, kreditnya perubahan sal karena merupakan akun lawan kas di kas daerah. Nah, ini senilai 400 juta. Oke, ini pada tanggal 5 Juni ada hasil investasinya ya. Jadi sebelumnya perolehan investasinya tanggal 2 Februari 2017, kemudian tanggal 5 Juni 2017, PT Ceria mengumumkan perolehan laba tahun tersebut sebesar 200 juta. Nah, selain itu diumumkan juga bahwa 20% dari laba tersebut akan dibagikan sebagai dividen tunai. Pembagian dividen ini akan dilakukan pada tanggal 9 Juni. Nah, jadi pencatatannya kapan dicatat? Tanggal 5 Juni atau tanggal 9 Juni? Oke, kita lihat ya untuk pencatatannya. Oke, yang kita catat itu adalah ke dalam jurnal LO dulu ya, yang pertama. Karena 5 Juni ini sudah diumumkan, maka ini sudah diakui sebagai pendapatan. Nah, pendapatan apa? Pendapatan hasil investasi ya berupa dividen ini akan diakui sebagai pendapatan bagian laba atas penyertaan modal milik swasta. Ya, meskipun hanya pengumuman, belum mendapatkan uangnya, tanggal 5 Juni tetap diakui. Nah, jadi debitnya apa? Debitnya adalah piutang bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta karena belum dibagikan dividennya pada tanggal tersebut sebesar 4 juta rupiah. Bagaimana dengan jurnal LRA-nya pada tanggal 5? Itu tidak ada ya. Nah, kembali lagi saya ulang. Untuk jurnal anggaran itu cash base. Jadi ketika pengumuman di jurnal anggaran belum diakui sebagai pendapatan. Nah, kapan diakui sebagai pendapatan? Ketika di tanggal 9. Nah, lanjut ya. Tanggal 9 Juni itu baru dibagikan dividen tunainya senilai 20% dari yang sudah diumumkan. Ya, berarti tanggal 9 Juni itu debitnya adalah kas di kas daerah, kreditnya adalah piutang bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta. Jadi sebelumnya piutangnya ini didebit karena sudah dibayarkan pada tanggal 9 tersebut, piutangnya jadi dikredit. Oke, untuk jurnal LRA ya, itu dicatat ketika pembagian dividen. Jadi selain jurnal LO yang dibuat, jurnal LRA juga perlu dibuat. Apa jurnalnya? Itu adalah debit perubahan sal ya, yang merupakan akun lawan dari kas di kas daerah. Kreditnya adalah pendapatan bagian laba atas penyertaan modal milik swasta senilai 4 juta. Nah, 4 juta ini datangnya dari mana? Ingat ya, soalnya perolehan labanya itu 200 juta. Ya, 200 juta, kemudian 20% dari 200 juta itu akan dibagikan secara tunai. Ingat, kepemilikan dari Pemda itu adalah hanya 10%. Jadi adik-adik bisa ini ya, bisa hitung sendiri itu 4 juta dari 10% dikali 20% dikali 200 juta sehingga dapatlah 4 juta.
Kemudian untuk pelepasan investasi masih di soal yang sama ya. Tadi pertama kali perolehan investasi, kemudian hasil investasi, sekarang pelepasan investasi. Nah, di sini dikatakan pada tanggal 5 Oktober 2017, Pemkot Madani memutuskan untuk menjual seluruh kepemilikan sahamnya di PT Ceria senilai 420 juta. Nah, sebelumnya tadi berapa kepemilikan yang Pemkot itu melakukan penyertaan modal, itu harus ingat lagi ya. Maka jurnalnya adalah untuk jurnal LO-nya ya pada tanggal 5 Oktober yang didebit adalah kas di kas daerah. Karena ini adalah pemerintah sudah menjual ini ya seluruh kepemilikan sahamnya, berarti uangnya kembali lagi ya. Nah, berapa yang kembali adalah sesuai dengan harga jual sahamnya ya. Nah, itu sebesar 420 juta di debit. Nah, sedangkan yang dikredit adalah investasi jangka panjang permanen penyertaan modal pada BUMS. Itu senilai 400 juta. Nah, 400 juta datangnya dari mana? Ingat pada perolehan investasi tadi bahwa Pemkot itu dia melakukan penyertaan modal sebesar 400 juta. Kemudian setelah ditarik kembali kepemilikan sahamnya menjadi 420 juta. Sehingga terdapat surplus ya, terdapat surplus pelepasan investasi jangka panjang senilai 20 juta. Nah, ini adalah jurnal LRA-nya ya di tanggal 5 Oktober tersebut, di mana di sini dicatat debitnya adalah perubahan sal, kreditnya adalah penerimaan pembiayaan. Nah, sebelumnya adalah pengeluaran pembiayaan ya ketika dilakukan penyertaan modal. Nah, ketika kembali lagi ya ketika dijual sahamnya, maka terjadi penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan daerah pada BUMD sebesar 420 juta. Oke, kita masuk pada poin yang ketiga ya, masih membahas akuntansi investasi jangka panjang, yaitu dengan menggunakan metode ekuitas. Ya, tadi menggunakan metode biaya, sekarang metode ekuitas. Nah, kita langsung aja ke contoh ya, contoh untuk aktivitas perolehan investasi yang pertama ya. Nah, di sini ceritanya pada tanggal 28 Februari 2017, Pemkot Madani menerbitkan peraturan daerah tentang penanaman modal atas penyertaan modal yang dilakukan pada BUMDA senilai 700 juta. Ya, jadi tanggal 28 Februari Pemkot itu mengeluarkan perda ya tentang penanaman modal atas penanaman modal ya pada BUMDA ini senilai 700 juta. Nah, SP2DLS diterbitkan oleh PPKD ataupun BUD untuk penanaman modal ini pada tanggal 17 Maret 2017. Nah, ya. Jadi tanggal 28 Februari keluar perdanya, tanggal 17 Maret ya kurang lebih hampir 1 bulan ya, nggak sampai 1 bulan baru terbit SP2DLS-nya untuk penanaman modal itu ya. Nah, atas penyertaan modal yang dilakukan ini, Pemkot memiliki porsi kepemilikan 100% pada BUMD tersebut. Nah, bagaimana jurnalnya? Kita akan menjurnal di tanggal 28 kah atau tanggal 17 kah? Atau kita menjurnal di 2 tanggal tersebut? Oke, kita lihat ya. Oke, yang akan kita catat itu adalah yang di tanggal 17 Maret ya, ketika SP2DLS-nya terbit. Jadi ketika perdanya sudah terbit di tanggal 28, itu hanya sebatas pengesahan mengenai kegiatan ini. Karena kegiatan ini belum dilakukan, maka tidak perlu dilakukan pencatatan. Ya, kapan dilakukan pencatatan?
ketika SP2DLS itu diterbitkan untuk melakukan penanaman modal ini, maka baru bisa dicatat. Nah, ini dicatat yang pertama kali itu jurnal LO-nya ya. Di debitnya itu adalah investasi jangka panjang permanen ya, penyertaan modal pada BUMD senilai 700 juta dan kreditnya adalah kas di kas daerah. Mungkin perlu saya tambahkan mengenai investasi itu kewenangannya seluruhnya itu oleh BPKD. Jadi tidak ada SKPD yang mengatur atau yang melaksanakan aktivitas ini. Nah, bagaimana untuk jurnal anggarannya? Apakah ada? Ada ya. Nah, ini jurnal anggarannya ya. Jurnal anggarannya adalah pada tanggal 17 tersebut didebit penyertaan modal pada BUMD. Ya, penyertaan modal ini masuk ke dalam kategori pengeluaran pembiayaan. Ya, kreditnya apa? Yaitu perubahan sal sebesar 700 juta rupiah. Kemudian untuk mencatat hasil investasi ya. Nah, ini pada tanggal 28 April 2017 BUMDA itu mengumumkan perolehan laba tahun 2017 sebesar 350 juta. Ya. Selain itu, diumumkan juga bahwa 20% dari laba tersebut akan dibagikan sebagai dividen tunai. Nah, pembagian dividen ini dilakukan pada tanggal 7 Mei 2017. Oke, kita lihat jurnalnya ya. Di sini tanggal 28 April diumumkan perolehan laba 2017 sebesar 350 juta. Ingat bahwa kepemilikan Pemkot itu adalah 100%. Ya, 100% berarti dia menggunakan metode ekuitas. Nah, metode ekuitas laba ini akan menambah modal ya, akan menambah investasi. Maka akan di jurnal debitnya itu investasi jangka panjang permanen, penyertaan modal pada BUMD senilai 350 juta pada pendapatan bagian laba atas penyertaan modal 350 juta. Di sini juga diumumkan bahwa 20% dari laba tersebut akan dibagikan sebagai dividen tunai. Namun, dividen tersebut dibayarkan tanggal 7 Mei. Nah, meski demikian, dividennya belum diterima, tanggal 28 April itu sudah diumumkan. Ya, sudah diumumkan akan pembagian dividen 20%, gitu ya. Maka tetap wajib dicatat ya pengumuman dividennya. Nah, itu tanggal 28 ya. Debit piutang bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD senilai 70 juta pada investasi jangka panjang sebesar 70 juta. Nah, ini dividen ya. Ini labanya 350 juta. Nah, dividen yang dibayarkan secara tunai itu 20% dari laba. Jadi dapatnya dividen itu 20% dari 350 juta sama dengan 70 juta. Nah, apakah di sini ada jurnal anggaran? Tidak ada ya. Tidak ada jurnal anggaran. Karena ini jurnal anggaran itu adalah cash base. Ini hanya sebatas pengumuman ya. Jadi tidak ada jurnal anggaran. Kita lanjut pencatatannya, masih di kasus yang sama tadi. Tadi tanggal 28 udah kita catat ya. Sekarang kita catat yang di tanggal 7 Mei. Nah, ini dividennya sudah diterima ya, yang 20% tersebut. Maka jurnalnya apa? Debit kas di kas daerah, kredit piutang laba atas penyertaan modal pada BUMD 70 juta. Jadi tadi sudah diakui sebagai piutang ya, karena sudah dibayarkan, maka piutangnya di posisi kredit. Dan kemudian apakah ada
jurnal anggarannya. Oke, ini dia jurnal anggarannya ya. Kalau sebelumnya ketika pengumuman di tanggal 28 April itu tidak ada dilakukan pencatatan jurnal anggaran, tapi ketika sudah diterima ya dividen tunainya itu di tanggal 7 Mei baru ada jurnal anggaran. Jadi selain jurnal LO, jurnal anggaran perlu dicatat. Yang didebit adalah perubahan sal, yang dikredit adalah bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD LRA sebesar 70 juta rupiah. Oke, kita lanjut ini untuk pelepasan investasi. Nah, tadi kita masih di kasus yang sama ya. Perolehan investasi sudah, hasil investasi sudah, sekarang pelepasan investasi. Nah, pada tanggal 3 Juli 2017, Pemkot Madani memutuskan untuk menjual seluruh kepemilikan sahamnya di BUMD tersebut. Harga penjualan seluruh saham senilai 1 miliar. Nah, ini diasumsikan ya, dari 28 April sampai tanggal 3 Juli itu dianggap BUMD-nya ini tidak untung ataupun tidak rugi ya. Jadi keuntungannya kemarin itu terakhir tanggal 28 April. Ya, kemudian di sini dikatakan pelepasan investasinya tanggal 3 Juli. Jadi range antara 28 April atau 3 sampai dengan 3 Juli itu flat ya. Tidak dalam kondisi untung ataupun tidak rugi. Nah, ketika pelepasan tersebut bagaimana jurnalnya? Oke, ini jurnalnya ya. Jurnal LO tanggal 3 Juli. Karena Pemkot sudah menjual kepemilikannya, berarti kembali lagi ya duitnya sudah Pemkot investasikan, maka yang didebit adalah kas di kas daerah sebesar 1 miliar. Kemudian apa yang dikreditnya? Yang dikreditnya adalah penyertaan modal kepada BUMD senilai 980 juta. Dan kredit yang kedua adalah surplus pelepasan investasi jangka panjang LO. Nah, kenapa 980 juta? Ingat beberapa soal sebelumnya ya, beberapa yang slide sebelumnya, itu total nilai investasi jangka panjang Pemda pada BUMD itu ketika dia perolehan investasi, ketika dia menyertakan modal pada BUMD tersebut itu senilai 700 juta. Ya, 700 juta kemudian di tanggal 28 April perusahaan ya BUMD tersebut memperoleh laba. Nah, labanya ini 350 juta. Karena Pemkot itu dia kepemilikannya 100%, maka laba itu menambah modal saham tersebut. Jadi 350 juta ya. Kemudian dikurangi 70 juta. Nah, kenapa dikurangi 70 juta? Karena sudah dibayarkan dividennya ya 20% tunai ya di tanggal 7. Nah, jadi penyertaan modal yang ada adalah 980 juta. Nah, karena dijual pada saat pelepasan senilai 1 miliar, maka Pemda mendapatkan surplus atau keuntungan ya. Kalau secara komersial mungkin dikatakan keuntungan, tapi kalau di sektor publik itu tidak untung istilahnya ya, tapi namanya surplus. Nah, surplus pelepasan investasi jangka panjang LO senilai 20 juta. Nah, ini adalah jurnal LO. Bagaimana dengan jurnal LRA? Nah, ini adalah jurnal LRA-nya ya, di tanggal yang sama 3 Juli. Debit adalah perubahan sal senilai 1 miliar. Kreditnya adalah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Oke, kita masuk mengenai masih akuntansi investasi jangka panjang ya, tapi ini dengan metode yang ketiga, yaitu metode nilai bersih yang direalisasikan. Kita langsung ke soal ya. Nah, ini adalah ketika aktivitasnya perolehan investasi. Oke, soalnya ini pada tanggal 1 Juli 2017, Pemkot Madani itu melakukan pembentukan dana bergulir senilai 450 juta. Seperti yang kita ketahui, itu dana bergulir adalah dana yang diberikan pemerintah kepada rakyat untuk penguatan modal.
ya. Jadi sebelumnya itu adalah penyertaan modal itu pada umumnya untuk perusahaan besar seperti BUMD, BUMN ataupun badan usaha milik swasta. Nah, kalau untuk usaha-usaha kecil dan menengah ya, itu namanya dana bergulir ya, untuk penguatan ekonomi masyarakat ya. Oke, jadi apa ini jurnalnya? Nah, ini adalah jurnal LO ya. Di tanggal 1 Juli, Pemkot melakukan pembentukan dana bergulir. Nah, berarti ini di debitnya adalah investasi jangka panjang non-permanen. Ingat ya, mengenai dana bergulir itu masuk kategori investasi jangka panjang tapi yang non-permanen. Ya, dana bergulir senilai 450 juta. Kreditnya adalah kas di kas daerah 450 juta. Apakah ada jurnal anggarannya? Sudah pasti ada ya. Pokoknya intinya ini. Jika sudah mengeluarkan uang, sudah mengeluarkan kas, sudah pasti itu ada jurnal LRA-nya. Oke, apa jurnal LRA-nya? Itu debit pembentukan dana bergulir. Ya. Kreditnya adalah perubahan sal. Ya, pembentukan dana bergulir itu masuk ke dalam ranahnya pengeluaran pembiayaan. Nah, ini senilai 450 juta. Aktivitas berikutnya yaitu dari perolehan investasi sebelumnya, maka pada tanggal 1 Oktober 2017 diterima hasil dari pengelolaan dana bergulir sebesar 5 juta rupiah. Maka bagaimana pencatatannya? Nah, ini ya, ini jurnal keuangannya ya, tanggal 1 Oktober debit kas di kas daerah, kredit pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir LO senilai 5 juta. Dan untuk jurnal anggarannya, nah ini jurnal anggarannya ya, debit perubahan sal, kredit pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir LRA sebesar 5 juta. Ketika pelepasan investasi, nah di sini pada tanggal 30 Desember, Pemkot menarik semua dana bergulir tersebut. Nah, pada tanggal tersebut, dana bergulir yang dapat ditarik adalah sebesar 570 juta. Jadi, jurnalnya, nah ini adalah jurnal LO-nya ya, pada tanggal 30 Desember, ditarik semua dana bergulir ya dengan senilai 570 juta. Berarti investasinya kembali ya uangnya. Nah, maka akan dicatat debit kas di kas daerah senilai 570 juta. Yang dikreditnya adalah investasi jangka panjang non permanen dana bergulir, di mana sebelumnya tadi pembentukan dana bergulirnya kan 450 juta ya. Nah, ini investasi jangka panjang non permanen dana bergulir udah ditarik, maka pencatatannya di posisi kredit ya. Kemudian tambahan akunnya yaitu yang di posisi kredit adalah surplus ya. Karena sebelumnya pembentukan dana bergulirnya adalah 450 juta, yang ditarik 570 juta. Berarti untung ya. Nah, berarti terjadi surplus pelepasan investasi jangka panjang LO senilai 120 juta. Nah, untuk jurnal anggarannya, nah ini adalah jurnal anggarannya ya, debit perubahan sal 450 juta, kredit pencairan dana bergulir ya. Pencairan dana bergulir itu masuk ke dalam penerimaan pembiayaan senilai 450 juta. Nah, ini tidak dicatat ya. Jadi ini kan kena yang kapan dicatat? Nah, ini sudah dicatat ketika hasilnya saja hasil investasi, tapi ketika perolehan atau ketika pelepasan investasi hanya ininya saja yang dicatat. Oke, itu saja materinya. Untuk versi yang lebih lengkap, silakan kalian pelajari ya.
di referensi yang sudah kita sajikan, baik yang di awal ataupun ini adalah versi lengkapnya. Silakan kalian akses ataupun untuk dimiliki. Nah, ini adalah tim dosen akuntansi pemerintahan ya. Tim dosen pengembangan kurikulum untuk akuntansi pemerintahan di jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau. Oke, demikian pembelajaran pada sesi akuntansi investasi pada pemerintahan daerah. Untuk pembelajaran berikutnya, kita akan jumpa di video selanjutnya. Atas atensinya, saya ucapkan terima kasih. Semoga ilmunya dapat diaplikasikan, dapat bermanfaat, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.